Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratitya Andra dengan NIM 2424101319. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis yang sudah saya lakukan, yaitu analisis algoritma multi level QoS atau disingkat MLQ dan multi level feedback QoW atau disingkat MLFQ. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari algoritma multilevel QoS atau MLQ. Untuk mekanismenya saya akan jelaskan secara singkat saja. Algoritma multilevel QoW atau MLQ bekerja dengan membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan tingkat prioritas. Jadi setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan sendiri seperti FCFS atau round robin. Jadi CPU akan selalu mengeksekusi antrian dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Proses yang sudah masuk ke dalam suatu antrian tidak dapat berpindah ke antrian lain sehingga bersifat statis. Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario-nya secara sederhana dari algoritma MLQ. Pertama, ada data proses. Dalam data proses ini disajikan ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4 dengan QoW high dan low dengan nilai arrival time, yaitu di P1 ada 0, P2 ada 1, P3 ada 2, P4 ada 3. Sementara di burst time atau singkat PT, nilai P1 nya ada 5, P2 nya ada 4, P3 nya ada 3, P4 nya ada 2. Selanjutnya saya ke simulasi algoritmanya. Pada algoritma multilevel QoW atau disingkat MLQ ini terdapat proses yang dibagi ke dalam beberapa antrean berdasarkan tingkat prioritas tertentu. Dalam simulasi ini digunakan 2 antrean, yaitu antrean prioritas tinggi yang berisi proses P1 dan P4 serta antrean prioritas rendah yang berisi proses P2 dan P3. Kedua antrean tersebut dijalankan menggunakan algoritma FCFS atau biasa atau singkatannya dari first come first serve. Jadi CPU akan selalu mengeksekusi proses pada antrean prioritas tinggi terlebih dahulu sebelum beralih ke antrean prioritas yang rendah. Jika antrean prioritas tinggi masih memiliki proses, maka antrean prioritas rendah harus menunggu hingga seluruh proses pada antrean tersebut selesai dieksekusi. Selain itu, proses yang telah masuk ke dalam suatu antrean tidak dapat berpindah ke antrean lain, sehingga sistem bersifat statis dan tidak adaptif terhadap perubahan selama proses berlangsung. Untuk urutan eksekusinya dari algoritma tersebut yaitu sebagai berikut. Dan untuk gancatnya seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, hasil simulasi menunjukkan bahwa proses pada antrean prioritas tinggi yaitu P1 dan P4 dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding antrean lainnya. Pada awalnya proses P1 dijalankan dari waktu 0 hingga 4 karena menggunakan algoritma FCFS yang bersifat non preemptif. Setelah itu CPU akan melanjutkan eksekusi ke proses P4 pada waktu 4 hingga 5 dan dilanjut hingga selesai sampai ke waktu 11 ke 14. Setelah seluruh proses pada antrean prioritas tinggi selesai, CPU kemudian beralih ke antrean prioritas rendah. Pada antrean ini proses juga dijalankan menggunakan algoritma FCFS sehingga proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Proses P2 dijalankan terlebih dahulu dari waktu 5 hingga 8. Kemudian dilanjut dengan proses P3 dari waktu 8 hingga 10 hingga selesai sampai ke 14. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa algoritma multilevel QoW atau MLQ berhasil menjaga mekanisme prioritas yang baik, di mana proses pada antrean prioritas tinggi selalu
diselesaikan terlebih dahulu. Namun proses pada antrean prioritas rendah harus menunggu cukup lama sebelum dieksekusi sehingga menunjukkan adanya kelemahan dalam matriks fairness karena proses dengan prioritas rendah cenderung mengalami waktu tunggu yang lebih besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma multi-level feedback query, yaitu saya dimulai dari penjelasan mekanismenya terlebih dahulu secara singkat. Untuk algoritma ini merupakan pengembangan dari MLG yang memungkinkan proses berpindah antara antrean berdasarkan lama eksekusinya. Proses baru ditempatkan di antrean prioritas tertinggi dan dijalankan dengan algoritma round robin. Jika belum selesai, proses akan diturunkan ke antrean yang lebih rendah, sedangkan proses yang cepat selesai tetap di antrean yang atas. Mekanisme ini membuat MLFG lebih adaptif dalam menangani proses pendek dan jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian dengan skenario yang sederhana dari MLFG, dimulai dari data proses. Dalam data proses ini disajikan tabel yang berisi proses P1, P2, P3, dan P4 dengan nilai arrival time dan burst time masing-masing. Untuk P1 nilai arrival time-nya ada 0 sama nilai burst time-nya ada 8. Kemudian P2-nya ada nilai arrival time 1 dan burst time 4. Untuk P3 dengan nilai arrival time 2 dan burst time juga sama yaitu bernilai 2. Kemudian ada P4 dengan nilai arrival time-nya 3 dan nilai burst time-nya 1. Kemudian kita lanjut ke simulasi algoritmanya. Pada algoritma multi-level feedback WW ini, proses dibagi ke dalam beberapa antrean berdasarkan tingkat prioritas yang dapat berubah secara dinamis dalam proses berlangsung. Dalam simulasi ini digunakan 3 antrean, yaitu Q1 sebagai prioritas yang tinggi, Q2 sebagai prioritas yang sedang, dan Q3 sebagai prioritas rendah. Semua proses yang baru masuk akan ditempatkan pada antrean prioritas tertinggi Q1 dan dijalankan menggunakan algoritma round robin dengan kuantum 2. Jika proses tidak selesai dalam waktu tersebut, maka proses akan diturunkan ke antrean berikutnya yaitu Q2 yang juga menggunakan round robin dengan kuantum lebih besar yaitu 4. Apabila proses masih belum selesai, maka proses akan diturunkan kembali ke antrean Q3 yang menggunakan algoritma first come first serve hingga selesai. Jadi CPU akan selalu mengeksekusi proses pada antrean dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Berbeda dengan MLG, pada MLFG proses dapat berpindah antar antrean berdasarkan lama waktu eksekusinya, sehingga sistem bersifat dinamis dan adaptif. Proses dengan waktu eksekusi singkat cenderung selesai lebih cepat di antrean atas, sedangkan proses dengan waktu eksekusi panjang akan diproses secara bertahap di antrean paling bawah. Untuk hasil simulasinya, untuk hasil simulasinya menunjukkan bahwa pada algoritma multi-level feedback queries atau singkat MLFG, seluruh proses awalnya ditempatkan pada antrean prioritas tertinggi yaitu Q1. Kemudian dieksekusi menggunakan algoritma round robin dengan kuantum 2. Pada awalnya proses P1 dijalankan dari waktu 0 hingga 2. Ini untuk gancarnya ya. 0 hingga 2 namun belum selesai sehingga diturunkan ke antrean berikutnya yaitu Q2. Selanjutnya proses P2 dijalankan dari waktu 2 hingga 4 dan juga diturunkan ke Q2 karena belum selesai. Proses P3 kemudian dijalankan dari waktu 4 hingga 6 dan selesai karena memiliki burst time yang kecil. Setelah itu proses P4 dijalankan dari waktu 6 hingga 7 dan juga langsung selesai. Setelah antrean Q1 kosong, CPU beralih ke antrean Q2 yang memiliki kuantum lebih besar. Proses P1 dijalankan kembali dari waktu 7 hingga 11 namun masih belum selesai sehingga diturunkan
Ke antrian ketiga, selanjutnya proses P2 dijalankan dari waktu 11 hingga 13 hingga selesai. Terakhir, CPU mengeksekusi proses P1 pada antrian ketiga dari waktu 13 hingga 15 menggunakan algoritma FCFS hingga selesai. Baik, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa algoritma LFK mampu menjalankan proses secara lebih adaptif dibanding MLG, di mana proses dengan waktu eksekusi singkat seperti P3 dan P4 dapat diselesaikan lebih cepat pada antrian prioritas tinggi. Sementara itu, proses dengan waktu eksekusi lebih panjang seperti P1 akan diproses secara bertahap dengan berpindah ke antrian yang lebih rendah. Namun, mekanisme berpindah antar antrian ini juga menyebabkan meningkatnya jumlah kontext switching sehingga menambah overhead pada sistem. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.